Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian MT Khoratun Nisa yang judulnya My Hijrah Challenge. Masya Allah. Mungkin teman-teman ada yang sudah kangen dengan ngefast atau ngeslow gitu ya. Sekarang kita obati rasa kangennya dulu dengan sesi kajian kali ini bersama Mas Wimar Aditya. Sebelum kita mulai, salawat dan salam jangan lupa kita curahkan kepada baginda kita, manusia yang sangat mencintai dan sangat memperhatikan kita umatnya. Semoga kelak kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Rasulullah SAW di depan telaganya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelum saya memulai kajian ini, mohon izin untuk membacakan beberapa informasi dari MT Khoratun Nisa ya teman-teman ya. Semoga bisa bersabar menunggu begitu ya. Jadi tanggal 9 seperti yang tadi di awal mungkin teman-teman sudah melihat ada posternya begitu ya. Insya Allah tanggal 9 hari Minggu ini ya, 9 Januari hari Minggu ini, Taklim Remaja akan mengadakan kajian juga dengan Ustadz Wimar jam 19.30 insya Allah. Dan oke, itu dia di posternya sudah tampil di layar device-nya teman-teman semua. What's going on, Masya Allah. Apa ya kira-kira ini mengenai apa ya temanya ya. Oke, jadi untuk yang hari Minggu ini, seperti mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, taklim remaja itu ada dua ya. Jadi ada taklim remaja yang untuk kategori umur 9 sampai 15 tahun, dan juga ada yang untuk kategori umur 16 dan 24 tahun. Nah, untuk yang hari Minggu ini, itu untuk yang kategori 16 sampai 24 tahun. Jadi supaya yang mendaftar, yang nanti ikut kajiannya juga remaja-remaja yang umurnya masuk dalam kategori itu ya, karena mungkin kan bahasanya berbeda ya dengan yang remaja di bawah umur 16 tahun begitu. Jadi dicatat di kalender, insya Allah hari Minggu malam ya, jam 19.30 kita ketemu lagi dengan Mas Wimar Aditya. Dan sekarang apakah Mas Wimar sudah hadir? Assalamualaikum Mas Wimar. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Mas Wimar, tanpa memperpanjang kata lagi, saya serahkan waktu dan tempat untuk Mas Wimar. Tafadhol, Mas. Baik, bismillah. Suara saya kedengaran jelas, teman-teman? Boleh kasih komen di kolom chat ya. Kita sementara offin dulu mikrofonnya. Tapi kalau teman-teman bisa buka cam, nggak bisa ya, ini webinar ya. Oke, ya sudah. Di mute dulu, nanti kita bisa tanya jawab setelahnya. Jelas ya? Aman ya? Oke, siap. Bismillah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga syafaat beliau tercurah atas keluarganya, sahabatnya, umatnya, insya Allah termasuk kita hingga akhir zaman nanti. Suaranya kecil ya? Semuanya ngerasa suaraku kecil atau cuma 1-2 orang aja? Jelas kok Ustaz, jelas. Cek. Jelas ya? Suaranya. Oke, berarti speakernya yang barusan komen aja yang kayaknya kurang. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ketik aja di kolom Q&A karena ini webinar, jadi ada Q&A di situ, kalian bisa ketik di situ. Sementara kolom chat buat ngomenin saya aja. Jadi kalau saya nanya, teman-teman jawabnya di kolom chat. Tapi kalau memang mau nanya beneran buat didiskusikan setelahnya, kalian nanyanya di fitur Q&A nanti biar bisa lebih nyaman ya. Gitu ya, sip, biar nanti panitia nggak capek nge-scrolling ke atasnya kak. Kalau ada pertanyaan yang udah kelewat jauh kan, kasihan tuh nge-scrollingnya. Oke, kita mulai. Nah, yang mau komen, jangan komen di kolom Q&A. Ini ada yang komen di kolom Q&A, komennya
Jelas Ustadz. Nah, itu komennya di kolom chat. Yang Q&A buat nanya aja. Oke ya, kita mulai. Kita coba siapin materinya. Oke. Hari ini teman-teman kita mau diskusi tentang tantangan-tantangan dalam hijrah. Hijrah sebagaimana yang teman-teman tahu itu adalah perpindahan kita dari buruk ke baik, minat dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahayanya Allah, cahaya Islam. Hijrah itu bermakna kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, menaati apa yang Allah mau dan menjauhi apa yang Allah nggak mau. Nah, itulah kira-kira sederhananya tentang hijrah. Ngomongnya sih gampang, tapi ketika diaplikasikan ternyata kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa dulu, kita mohon kepada Allah semoga dari apa yang disampaikan kita nggak cuma ngerti, tapi kita mau menjalani prosesnya dan Allah mau mendampingi kita sampai kita bisa betul-betul kafah, sempurna dalam memeluk Islam. Kita persilakan teman-teman berdoa dulu sambil kalau ada yang belum ambil air wudhu, silakan ambil air wudhu dulu. Kalau ada yang posisinya masih rebahan, jangan. Kita tetap harus muliakan ilmu. Nggak perlu menghormatin saya, biasa aja. Tapi ilmu ini loh yang kalau nggak kita hormati, ilmu ini jadi nggak bisa kita dapetin. Saya kemarin, ini sebelum doa ya, saya kemarin itu baru belajar Aikido teman-teman. Lagi, dulu sih pernah zaman kuliah, cuma kemarin kayak mau serius lagi, ikut akhirnya kelompok belajar Aikido. Aikido itu salah satu seni bela diri dari Jepang, yang kalau kita mau mulai, itu kita harus kayak moksa dulu. Moksa tuh kayak, ya gampangannya kayak semedi, tapi bukan semedi sih. Lebih kayak menenangkan pikiran, narik napas, hembusin selama 1 menit. Kita nggak boleh mikirin apapun kecuali fokus mau konsentrasi belajar Aikido. Saya kadang mikir, mau belajar Aikido aja kita seserius itu. Kadang seseorang yang kemudian mau ikut lomba tertentu, belajarnya persiapannya luar biasa. Ada orang yang kemudian mau olahraga, pemanasannya juga butuh preparationnya harus benar-benar siap kalau nggak mau cedera. Apalagi kita mau belajar sesuatu yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan kelak kehidupan kita di akhirat. Tentu ini butuh preparation yang lebih baik lagi. Makanya yuk tunjukkan adab teman-teman. Kita berdoa dulu sama-sama, kita rendahkan hati kita, karena hanya Allah lah yang kemudian bisa membuat kita bisa memahami dan menerapkan apa yang disampaikan hari ini. Berdoa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi itu sebentar. Saya tuh mispersepsi deh. Ini MTK atau MTR? Ini bisa jawab nggak? MTK, MTR. Ini yang datang ke sini ibu-ibu apa anak-anak nih? Ini yang datang ke sini ibu-ibu apa anak-anak? MTK Ustaz. Ibu-ibu, ya Robbana. Jadi tadi bawaan saya kayak ngomong sama adik-adik bocah, ya maaf ya ibu-ibu ya. Ya, oh sudah ganti ini mode berarti. Kirain lagi ngadepin bocah-bocah yang bocah hari Minggu ya. Iya, insya Allah udah ibu-ibu semua. Iya mbak-mbak lah. Ya mbak-mbak udah doa ya beres ya. Oke. Berarti modenya sekarang saya ganti mode dewasa kalau gitu. Kita lanjutin. Hari ini kita mau ngobrolin tentang hijrah challenge atau tantangan hijrah. Aduh, dada aja. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya mau cerita tentang konsep perpindahan atau konsep hijrahnya itu sendiri. Ini materi saya ambil dari materinya Ngeslow ya. Kalau ada teman-teman yang belum pernah ikut Ngeslow, bisa ikut waiting listnya di link di atas tuh. Saya sambil promosi dikit. nova.st/Ngeslow. Saya belum tahu mau buka lagi kapan, tapi harusnya sih pertengahan tahun kalau nggak ada aral melintang ya bisa kita buka lagi kelasnya. Kita tahu bahwa proses hijrah itu kita mulai dari ketidaktahuan kita, dari ketidakfahaman kita. Tapi muncul curiosity di situ, muncul penasaran tentang kebenaran di situ. Dari sana kita berharap berpindah kemudian kita dari tidak tahu ini jadi tahu. Dimana kita nggak berharap cuma tahu dong. Kita kepengen dari apa yang kita tahu, kita juga bisa mengamalkannya. Karena nothing, kita ketahui banyak hal tapi kita nggak ngamalin. Nah ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Jadi jangan sampai kita itu bisa ngajar tapi nggak bisa menjalankan. Gitu ya. Kabura maknan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Besar banget kebencian Allah di sisinya ketika ada orang yang kemudian mengatakan sesuatu yang nggak dia kerjakan. Nah, bisa pun belum tentu akhirnya jadi habits, belum tentu akhirnya kemudian menjadi kebiasaan yang mengakar. Ini juga
proses yang harus kita pahami. Jadi teman-teman harus tahu bahwa banyak orang berpikir ngaji itu kayak semuanya gitu. Maksudnya orang tuh kalau udah ngaji tuh udah kayak hebat banget, udah hijrah berarti. Enggak. Ngaji itu ternyata posisinya hanya di sini. Belajar ngaji itu posisinya hanya memindah pemahaman teman-teman dari tidak tahu jadi tahu. Tapi ngaji sebanyak apapun belum tentu bisa bikin teman-teman pindah dari tahu ke bisa. Karena prosesnya berbeda. Orang kepengen tahu itu caranya belajar. Tapi orang kepengen bisa, maka dia harus berlatih. Dia harus memulai. Dia harus mengamalkan apa yang dia pahami. Dan mengamalkan ini berbeda dunia dengan mengetahui sesuatu. Orang yang tahu tentang teori renang belum tentu bisa renang. Orang yang paham tentang kesehatan gitu ya, belum tentu dia jaga kesehatan dia. Saya kenal beberapa teman saya yang dokter tapi perokok gitu ya. Ini menarik ya, dia kuliah kedokteran tapi kayaknya nggak ngeresap sama sekali. Jadi iya dia ngerokok setiap hari. Ya, ini pertanda bahwa mengetahui tentang kesehatan belum tentu bisa menjaga kesehatan. Nah begitu juga tentang ilmu Islam ini. Kita belajar setiap hari, kita nambah ilmu lewat kajian, itu belum tentu kita bisa ngamalin. Kecuali kita mau memulai. Dan memulai ini proses yang berbeda dengan hanya sekedar belajar. Resikonya lebih gede, tantangannya lebih berat. Kalau sudah bisa melakukan sesuatu, belum tentu itu akan menjadi habits atau kebiasaan kita. Maka di sini kita harus gemar mengulang. Kalau bahasa di pesantren murojaah. Harus sering diulang, harus sering dilatih lagi, harus sering kemudian ditingkatkan apa yang sudah kita bisa, sehingga hal tersebut sampai mengakar dan menjadi sesuatu yang otomatis terjadi dalam hidup kita. Karena hal yang kita sudah terbiasa itu adalah sesuatu yang bahkan kita nggak sempat berpikir lagi, kita udah menjalaninya kayak otomatis. Tiba-tiba bangun jam 3 tanpa alarm untuk sholat tahajud. Itu kalau bisa begitu berarti sudah terbiasa. Nah saya belum, saya masih harus pakai alarm, kalau nggak bablas. Ya berarti itu belum terbiasa, berarti saya masih harus terus mengulang aktivitas malam itu sampai menjadi kebiasaan. Nah, proses apa yang paling berat di antara dari beberapa yang sudah kita bahas ini? Ternyata kalau kita mau amati, biasanya yang paling berat itu memulai. Memulai sesuatu itu menjadi sesuatu yang paling menjadi momok biasanya. Karena kita kayak ngerasa takut duluan padahal belum ngapa-ngapain juga. Memang biasanya orang takut tuh karena belum ngapa-ngapain, karena kalau sudah ngapa-ngapain dia udah nggak takut lagi karena dia udah tahu. Kayak misalnya orang mau belajar naik kuda, misalnya saya kemarin baru belajar naik kuda ya, itu pikiran saya udah kemana-mana itu, karena kuda itu kan bukan binatang yang kecil ya, kecuali naik kelinci mungkin saya nggak takut, tapi ini naik keledai mungkin saya nggak takut, ini naik kuda tuh gede banget. Moge sebesar apapun yang pernah saya naiki itu kalah gede sama kuda yang saya naikin. Plus ini kuda bisa jalan sendiri. Kalau moge nggak saya starter, dia nggak bakal kemana-mana. Tapi kuda bisa tiba-tiba nendang, jempalitan, bisa tiba-tiba ngerobohin badannya sendiri. Ya, teman saya kerobohan kuda kemarin. Jadi karena kudanya kesel, dipaksa terus sama dia, dan kudanya nggak ngerasa kalau yang nunggangi ini cukup kuat untuk dia hormati, itu dia bisa jingkrak begini, tapi bukan balik ke depan, tapi ke belakang. Geblak gitu kalau orang Jawa bilangnya, sengaja dijatuhin biar yang naik kuda ini juga ikut jatuh. Nah itu ngomongin naik kuda. Saya takut banyak hal tentang naik kuda karena saya belum terbiasa. Tapi ketika sudah saya coba 2 kali, 3 kali, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, rasa takut itu menurun. Memulai ini part yang paling sulit biasanya untuk apa saja, termasuk juga dalam proses hijrah. Di luar proses hijrah juga sama. Kayak dulu saya pernah ingat kuliah, tesis tuh ngerjain apa sih, ujian akhir itu kan bikin tesis ya, bikin tesis tuh apa sih bahasa Indonesianya? Ada yang tahu bahasa Indonesianya tesis? Apa sih itu namanya? Ya Allah. Ya itulah pokoknya. Skripsi ya Robbana. Nggak bisa keluar kata skripsi di kepala saya, ini ada apa? Skripsi, karya ilmiah ya, skripsi. Saya ngerjain skripsi itu kalau dihitung waktunya itu sekitar 1 tahun, cukup lama sih. Padahal kalau dihitung realnya itu saya ngerjain paling kalau nggak 2 minggu 1 bulan. Ya jadi 11 bulan itu cuma nungguin mood gitu. Tapi kalau sudah dimulai sebetulnya prosesnya nggak sesusah yang kita hadapi gitu ya. Karena waktu itu keburu harus cepetan lulus, jadi semangat gitu. Tapi kalau enggak, biasanya orang nunda-nunda, procrastination. Nah ini yang kemudian jadi masalah kita di memulai. Maka saya sempat ngumpulin teman-teman jamaah yang dia merupakan ahli di bidang
kepribadian kayak psikiater dan lain-lain, kita diskusi. Saya dikasih buku ini. Artinya saya direkomendasikan buku ini untuk dipelajari tentang The Cycle of Change. Yang ada di buku judulnya Changing for Good. Nih dikarang sama 3 orang, PhD semua, nggak main-main. James O. Prochaska, John C. Norcross, Carlo C. Di Clemente. Nah, memang nama Indonesia itu lebih mudah di spellingnya. Marwoto, Tukinem, itu kayaknya lebih mudah. Ini pokoknya 3 orang hebat ini bikin buku, katanya banyak dirujuk sama ahli-ahli kepribadian termasuk psikolog dan psikiater. Changing for Good judulnya. Di mana di sana diceritakan bahwa untuk berubah manusia itu harus melewati 6 siklus. Dan ini berputar terus siklusnya kayak spiral. Jadi dari mulai pre-contemplation, contemplation itu sendiri, preparation, action, maintenance, dan relapse. Nah terus kemudian saya direferensikan lagi teori yang lain. Kalau ini ada 6 titik dalam satu siklus, teori kedua 8 titik dalam satu siklus. Ini yang bikin namanya Dan Herman. Cerita tentang kita dalam proses berubah itu melewati 8 titik ini. Saya juga nggak bilang ini pasti benar ya, karena yang pasti benar kan itu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini hanya referensi tambahan sebagai bentuk kita kemudian mencoba melihat bagaimana ilmu-ilmu di dunia mempelajari tentang konsep berubah. Kurang marem dari 8 titik per cycle ini, saya coba cari yang lain, ternyata ketemu yang 12, yaitu Joseph Campbell. Dia tulis buku judulnya The Hero with a Thousand Faces. Jadi pahlawan dengan 1000 muka. Jadi dia cerita, si Joseph Campbell ini cerita bahwa ternyata seluruh superhero itu ceritanya sama aja. Pasti dia melewati 12 titik yang ada di siklusnya dia. Sebetulnya ini untuk menjelasin plotting film sebetulnya, tapi saya ambil untuk saya terjemahin dalam pembahasan tantangan hijrah. Jadi kata si Joseph Campbell, awal mula dari semua perubahan ada di level status quo. Jam 12, ini biar gampang saya nunjuknya ya. Itu ada jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, sampai balik lagi ke jam 12. Arah jam 12. Status quo. Status quo itu adalah ketika kita nggak ngerasa ada masalah. Artinya, dunia dengan kita itu satu frekuensi. Itu namanya status quo. Jadi artinya kita nggak ngerasa kalau ada problem, semuanya jalan baik-baik aja, apa yang harus dirubah, kayaknya nggak ada masalah nih, everything is fine gitu. Nggak ada masalah, status quo. Tapi biasanya nanti si hero tadi itu kemudian muncul ada kayak call to adventure, ada kemudian sesuatu yang memicu dia untuk akhirnya mencoba memulai perjalanan yang nggak biasa. Kita ambil analogi aja ya, satu film misalkan, semoga teman-teman tahu semua, Harry Potter misalkan, tahu ya, pernah nonton kan Harry Potter. Harry Potter ya premisnya ngenes kan, anak ngenes yang kemudian tinggal sama sepupu yang apa nyebelin kira-kira ya. Sebentar, saya coba ilangin dulu tulisan ngefasnya biar nggak ganggu nih. Gimana caranya ya? Oh ini dia, wait. Oke, nice, gini aja. Nah, jadi kita ngomong contohnya Harry Potter. Harry Potter ya memang ngenes awalnya, tapi dia nggak ngerasa harus ada yang dirubah. Sampai akhirnya muncul call to adventure, kejadian demi kejadian yang mengindikasikan dia punya kekuatan yang lebih dari orang biasa. Karena ada tuh ceritanya tuh si sepupunya tuh sampai dikerjain sama Harry Potter kalau dia lagi marah atau lagi apa-apa. Atau misalkan tiba-tiba muncul assistance, ya ini poin nomor 2, jam nomor 2, tiba-tiba muncul Hagrid, ya itu orang yang gondrong, brewokan yang gede itu, yang ngasih tahu dia kalau dia itu penyihir. Nah, disinilah kemudian muncul pertanyaan besar kepada si Harry Potter, apakah dia mau ngikutin call to adventure ini atau enggak? Kalau iya, dia masuk ke level departure. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 2 dunia, ada yang disebut ordinary world dan special world. Artinya nomor 12, 1 dan 2 dan 3 itu ada di dunia yang tenang, karena orang nggak tahu tentang perubahan diri kita. Tapi mulai masuk ke 4, dia mulai masuk ke trials. Ketika Harry Potter akhirnya masuk ke dalam Hogwarts, kemudian dia ketemu rivalnya, Draco Malfoy kalau nggak salah namanya, yang dia masuk Slytherin, Harry Potternya masuk Hogwarts, masuk ke Gryffindor gitu ya.
dan segala rupa cerita di dalamnya sehingga dia harus memperkuat diri dia untuk menjadi penyihir yang baik. Approaching, akhirnya dia mendekati masalah yang mulai terlihat jelas bahwa ternyata ada penyihir di dunia gelap yang namanya Voldemort, which is dia tuh yang bunuh bapak ibunya Harry Potter, yang harus kemudian dihadapi. Nah, disinilah mulai krisis. Krisis apakah Harry Potter itu akan ngadepin itu atau enggak. Disinilah kemudian dia harus menentukan apakah dia harus menghadapi si raksasa besar tadi atau dia cukup hidup nyaman atau bahkan kembali ke ordinary world. Dalam tantangan hijrah juga demikian. Dan di sini kadang-kadang orang akhirnya mundur teratur untuk kembali nyaman ke status quo daripada harus bisa hijrah. Ini level yang paling berat nih, krisis. Dia pindah dari kanan ke kiri. Nanti saya jelasin bedanya. Tapi setelah krisis muncul treasures. Akhirnya si Harry Potter mendapatkan apa yang dia cari selama ini, yaitu kekuatan misalkan. Atau kalau dalam filmnya ada The Sorcerer's Stone gitu, dan seterusnya lah. Result, akhirnya dia bisa ngalahin si Voldemort tadi, kemudian return. Nah, dia pindah tuh dari special world yang sangat hiruk pikuk, masuk kembali ke ordinary world yang sudah mulai tenang tapi dengan perubahan yang terjadi. Apa perubahannya? New life. Orang jadi acknowledge Harry Potter dari anak miskin yang kemudian sengsara menjadi salah satu calon penyihir terbaik di film itu. New life. Resolution. Akhirnya Harry Potter tidak hanya bisa merubah dirinya, tetapi lingkungannya juga akhirnya dia bisa rubah dan akhirnya dia kembali ke status quo, filmnya berakhir. Nah, ini adalah siklus yang setiap film alami, setiap superhero alami. Dari Superman kayak Batman, Marvel yang ada Iron Man, Hulk, Thor, Spider-Man, semuanya itu melewati semua ini, makanya disebut ceritanya sebagai the hero with 1,000 faces. Jadi pahlawan dengan 1.000 muka. Artinya dia sama, tapi mukanya banyak. Ada yang mukanya Iron Man, Spider-Man, dan seterusnya. Dan kita kan kepengen berubah jadi sesuatu yang nilainya lebih daripada kita. Kalau ada buku judulnya Zero to Hero, nah kita kan juga kepengen jadi hero untuk kehidupan kita sendiri. Tentunya dengan Islam dan tentunya dengan mengamalkan apa yang Allah mau. Nah, maka siklus ini pun tidak luput dari apa yang akan kita hadapi. Nah, sebelum kita misalkan nanti cerita ke studi kasus terkait hijrah yang kita akan alami, kita coba tonton dulu tayangan dari Joseph Campbell-nya. Ini ada ilustrasi tentang hero yang melewati 12 siklus yang barusan saya jelasin tadi. Nah, kita lihat di video berikut ini. Nanti kalau suaranya nggak kedengeran, komen di kolom chat ya. Kita coba simak videonya berikut ini. Status quo, that's where we start. 1 o'clock. Call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock. Assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock. Departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock. Trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock. Approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock. Crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock. Treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock. Result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock. Return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock. New life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock. Resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock. Status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then, do it all over again. Cek, oke. Ya, teman-teman, kedengeran ya suaranya ya.
Jadi tadi itu ilustrasi tentang 12 siklus perjalanannya si hero tadi. Nah, sekarang saya mau jelasin bahwa siklus ini tadi dibagi dua ya, atas bawah, ordinary world, kemudian special world. Sekarang saya bagi kanan kiri. Jadi kita bagi 4 nih, atas bawah, kanan kiri. Atas bawah tadi sudah ordinary sama special, kanan kiri. Ini bedanya gini. Yang kuning atau yang kanan itu adalah ketika kita ngadepin diri kita sendiri. Sementara yang hitam itu adalah ketika kita ngadepin lingkungan. Nah, itu bedanya. Jadi kita mulai dari status quo. Kita ambil contoh kasus ketika teman-teman mau hijrah, misalkan mbak-mbak, ibu-ibu mau hijrah tutup aurat mungkin, atau riba. Oke, kita ambil 2 case tadi itu aja. Katakanlah ada cowok yang mau ninggalin riba, atau ada ibu-ibu yang atau mbak-mbak yang sudah mau pakai hijab. Awalnya nggak ada masalah kan, nggak pakai hijab juga nggak bikin malu, biasa aja. Toh ini juga sudah sesuatu yang umum orang lihat. Setiap orang juga nggak mandang itu salah dan keliru. Jadi ya biasa, status quo. Sampai akhirnya muncul call to adventure. Entah diajakin ngaji, entah nggak sengaja nonton YouTube apa, entah ngelihat reels atau story-nya siapa. Kemudian mulai kepikiran tentang apakah harus berhijab, atau tentang kepikiran tentang apakah harus ninggalin riba. Nah, gejolak ini karena masih ada di area kuning jam 1, itu ributnya sama diri sendiri. Dan percaya atau enggak, setiap call to adventures gak mungkin Allah gak kasih assistance. Kita cuma mikir, ya Allah aku pengen jadi lebih baik, itu aja nanti besok Allah akan kasih jalannya untuk jadi baik. Apalagi kita benar-benar sudah ada di level mau menerapkan syariat Islam, pasti nanti ada jalan, ada assistance. Entah ada saudara yang kemudian nemenin kita untuk kemudian yuk coba-coba yuk pakai hijab, atau misalkan ada temen yang ngajakin ke seminar muamalah untuk jelasin kita tentang salahnya riba. Kita ambil riba aja deh ya. Kalau 2 cerita saya agak bingung, takut teman-teman juga bias. Kita ngomongin riba aja misalnya. Assistance. Akhirnya teman-teman ikut sekolah muamalah. Teman-teman ikut Ustadz Erwandi atau Ustadz Dwi Condro belajar tentang muamalah. Di sini kemudian mulai ada perasaan untuk departure, pindah dunia. Dan di situ teman-teman pasti akan paham bahwa ini kalau aku pindah atau aku keluar atau aku resign dari pekerjaan ini bisa jadi istriku ngomel, atau bisa jadi keluargaku komplain, dan seterusnya. Disitulah kemudian gejolak batin antara kita dengan diri kita itu kemudian terjadi. Nah, kalau dalam siklus yang tadi saya bilang, bulatan-bulatan yang tadi saya gambarkan, proses tidak tahu itu ada di sini. Nah, ini tidak tahu, ingin tahu, belajar atau ngaji, dan di sini tahu. Nah, proses ini yang kemudian menuju ke proses yang lebih berat, karena kita akan pindah dari ordinary world ke special world, dan semua orang ngadepin itu. Ketika kemudian kita mencoba trials, tantangan perubahannya kita coba hadapin. Mungkin nggak langsung resign, tapi mulai motong kartu kredit. Nah, di sini istri mulai ngomel misalnya, atau di sini misalkan kesulitan atau hambatan mulai ada, yang dulunya gampang tinggal gesek, sekarang jadi harus berpikir 2-3 kali. Tantangan perubahan. Nah, disinilah kemudian ketika ilmu tambah banyak, pemahaman tambah meresap, mulai ada keberanian untuk menghadapi the biggest fear, atau di sini kita bilang crisis. Yaitu ketika kemudian ada tekanan perubahan yang besar yang harus kita hadapi, yaitu resign dari pekerjaan karena kita tahu kerjaan kita riba misalnya. Nah, di sini teman-teman menghadapi proses yang paling susah. Ternyata memulai bukan yang paling susah, tetapi pindah dari kuning ke hitam. Nah, itu yang kemudian susah, karena kalau kuning itu gejolaknya cuma sama diri sendiri atau minimal sama keluarga dekat. Tapi kalau sudah masuk ke hitam, itu gejolaknya sudah sampai ke keluarga besar, ke teman-teman, ke lingkungan pekerjaan, dan seterusnya. Disinilah kemudian kita harus ngadepin eksternal yang mungkin merasa nggak nyaman dengan perubahan kita. Teman-teman yang ngerasa mungkin kita jadi nggak asik semenjak kita hijrah. Orang-orang yang mulai menjauhi diri kita karena dianggap aneh atau radikal. Kira-kira gitu. Tapi kalau ini diterusin, teman-teman akan masuk ke fase treasures jam 7, di mana teman-teman jadi bisa mengamalkan apa yang sudah teman-teman tahu. Teman-teman akhirnya mendapatkan, melangkah masuk ke dalam proses itu, di mana ada result, ada hasil.
Hasilnya salah satunya adalah pembiasaan. Walaupun tekanannya masih besar, tapi minimal kita sudah biasa menghadapi tekanan itu. Nah, ini adalah proses yang kemudian menuju mudah. Jadi peaknya ada di nomor 6, 7 itu paling gede tantangannya, bisa kemudian dimarahin orang tua. Coba bayangin, orang tua yang sudah didik nyekolahin kita, ngeluarin duit gak sedikit buat kita sekolah, bilang, kamu tuh apa gak ngehargain bapak sih? Capek-capek bapak nyekolahin kamu, terus kamu resign kayak gini aja. Padahal bentar lagi kamu jadi kepala cabang. Bentar lagi kamu ada mobil dikasih dari kantor, ada rumah dikasih dari kantor. Sayang lah. Bukankah Islam juga ngajarin kita untuk gak mubazir? Ini kamu nyanyain rezekinya Allah. Wah, perang dalil tuh gitu. Ya, ada yang benar, ada yang salah, sama-sama pakai dalil. Nah, ini yang kemudian ribet. Apalagi yang ngomong orang tua sendiri. Atau misalkan kita pakai jilbab ya, kemudian tantangan besar terjadi di situ. Orang tua, atau bahkan ini uniknya zaman sekarang, nggak sedikit suami yang nggak suka kalau istrinya pakai jilbab, ngerasa kemudian istrinya kayak dia kekang, dia makan malu, kemudian ngeliatin istrinya ke teman-temannya karena dia nggak mau dipikir kalau dia itu ngekang istrinya sampai istrinya pakai jilbab, and so on and so forth. Nah, ini adalah hal-hal paling gelap yang harus teman-teman lewati dalam proses perubahan. Tapi kalau berhasil, return, akhirnya muncul keterbiasaan dari sesuatu yang nggak enak tadi. Dan disinilah kemudian proses mudah mulai muncul kembali. Karena kita pindah dari special world ke ordinary world. Walaupun tantangannya tetap hitam, artinya tantangannya tetap eksternal, tetapi di new life, orang-orang sudah mulai ngertiin kita. Ya udahlah, emang Wimar itu aneh sih. Tapi kayaknya dia bahagia dengan jalan yang dia pilih. Minimal udah ada mulai kata-kata kayak gitu. Kata-kata dimana orang di luar memang nggak suka dengan pilihan kita, tapi mereka akhirnya mulai kembali ngertiin kita, nerima kita, mau deket bareng, mau main bareng. Nah, proses hitam antara 6 sampai 9 ini bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tergantung masalah di problematika hijrah kita. Biasanya nggak sabarnya orang di sini akan bikin dia balik lagi ke proses awal untuk nggak jadi siapa-siapa karena dia nyari aman di dunia, tapi nggak aman di akhirat. Nah, yang menarik adalah ketika selesai jam 10, kita masuk ke jam 11. Resolution itu perubahan lingkungan. Nah, ini yang menarik karena lingkungan tidak hanya kemudian ngertiin kita, tapi mulai coba untuk kemudian berubah juga sesuai dengan apa yang kita tapaki. Mulai ada teman-teman yang dulu kemudian nentang kita dan ngerasa kita nggak asik, mulai akhirnya pengen diajakin ngaji atau minimal bertanya tentang Islam ke kita. Ngomong-ngomong, menurut kamu kalau di Islam kalau kayak gini gimana sih? Nah, orang yang tadinya kemudian nyela kita atau nganggap kita ada di jalan yang salah, tiba-tiba dia kemudian sudah mulai cerita tentang kegelisahannya dia juga yang ternyata sudah kita selesaikan dengan Islam. Wah, ini kalau udah di nomor 11 enak banget sih. Kita udah ngerasa semuanya jauh lebih mudah. Dan sampai di sini kita masuk ke jam 12, status quo lagi. Status quo lagi artinya kita ada di titik dimana akhirnya dunia damai sentosa, tapi dengan level perubahan yang sudah kita lewati. Satu siklus itu untuk satu perubahan. Tadi saya cerita tentang riba, itu satu siklus. Nanti cerita lagi tentang menutup aurat, itu satu siklus. Cerita lagi tentang ngejauhin adat istiadat yang salah, itu satu siklus. Cerita lagi tentang ngomongin pola hidup, lifestyle, habits, ngomongin cara makan, ngomongin akhlak, ngomongin belajar Quran, ngomongin nerapin isinya, ngomongin dakwah, itu siklus yang lain. Kayak misalkan saya dulu juga pernah ngalami fase-fase di mana saya nggak ngerasa layak untuk dakwah. LC bukan, ya kecuali kalau diartikan lulusan COVID, iya saya lulusan COVID ya. LC bukan, anak kiai bukan, punya background pesantren juga enggak, hafal Quran sampai sekarang belum. Hidup juga enggak beres-beres amat. Banyak hal yang kemudian bisa menjadi alasan saya untuk berhenti berdakwah. Tapi untungnya ada satu alasan yang kemudian saya pegang untuk saya bisa melupakan ribuan alasan yang lain. Apa alasannya kemudian saya masih tetap dakwah? Allah suruh. Mau gimana? Allah yang nyuruh. Dan ketika Allah memerintahkan saya dan seluruh umat Islam untuk berdakwah, itu artinya Allah sadar bahwa kami semua mampu untuk mengamalkannya. Karena Allah nggak mungkin ngebebanin kita dengan apa yang nggak mungkin kita bisa jalanin. Gitu kan ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari situlah kemudian saya
mencoba belajar dan berani untuk belajar berdakwah sampai akhirnya berdakwah betulan, walaupun sampai sekarang masih terus harus diperbaiki. Itu juga satu siklus gitu. Oke, jadi ceritanya seperti itu teman-teman, cerita tentang siklus perubahan. Proses apa yang paling berat? Dari sini kita beralih. Tadinya kita berpikir departure atau nomor 3 itu yang paling berat, ternyata nomor 6. Proses ketika kita apakah berani ngadepin tantangan lingkungan, perubahan yang terjadi di lingkungan kita atau enggak. Nah, itu yang kemudian jadi soalan paling berat. Next, satu lagi. Gimana kita nyikapinnya? Gimana kemudian kita menyikapi tantangan perubahan yang ternyata nggak sesederhana yang kita pikirkan? Maka saya ingin menyampaikan sebuah hadis dulu sebelum kita masuk ke solusinya, ketika Rasulullah cerita tentang umatnya yang terpecah belah seperti buih di lautan. Dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, kalimatnya, hampir saja bangsa-bangsa, dalam hal ini adalah orang-orang kafir, mengepung umat Islam sebagaimana orang lapar mengepung makanan. Berkata sahabat, apakah karena jumlah kita sedikit? Kata Rasul, enggak. Kalian pada saat itu justru sangat banyak, tapi kalian seperti buih di lautan, di mana Allah mencabut dari hati kalian itu dari hati musuh kalian itu rasa takut atas kalian. Di sana kemudian Allah memasukkan ke dalam hati kalian al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubud dunia, cinta terhadap dunia, terlalu cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan kemudian takut atas kematian. Dua resep yang cukup efektif untuk membuat teman-teman menghindari Islam, menghindari petunjuknya Allah. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Atau di dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain dikatakan hubud dunia wa karahiyatul jihad. Terlalu cinta dunia dan takut untuk melaksanakan jihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal inilah yang sebetulnya menjadi momok terberat orang dalam hijrah, karena kalau dua ini ada, siklus yang tadi tambah berat lagi. Sudahlah siklusnya berat, jadi tambah berat. Nah, saya mau bahas satu hal, yaitu cinta dunia. Teman-teman harus pahami bahwa dunia inilah yang membuat kita cinta terhadap dunia itu sendiri. Tapi sebenarnya bukan dunia sih, lebih kepada manusia yang menjadikan dunia ini alat untuk semakin kita tuju. Maksudnya gini loh, ini korelasinya erat ya. Orang yang cinta dunia pasti akan berimbas kepada takutnya dia atas kematian. Padahal hidup itu sederhana. Hidup itu nggak butuh banyak harta sebetulnya. Yang kita butuhkan cuma satu style pakaian sekali pakai. Kalau mau diganti 2 kali, ya sudah punya 2 style sebetulnya cukup. Tapi tadi barusan saya lihat di lemari saya masih punya belasan style pakaian. Yaitu tandanya saya lebih daripada apa yang saya butuhkan. Padahal hidup itu sederhana. Allah nggak membebani kita banyak kok. Makan ya sehari cukup 1 piring ya, tapi satu hari ya cukup 2-3 piring ya, tapi ya kita butuh ngemil, kita butuh kemudian ada asupan-asupan yang sebetulnya kita nggak perlu dan seterusnya. Kayak suatu ketika saya pernah datang ke restoran Padang. Di restoran Padang itu ada tulisan begini, itu persis di depan makanan-makanan yang tersaji yang bisa langsung kita ciduk, itu ada tulisan begini, pilihlah yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Itu mendadak kayak saya nggak ngeliat ada yang saya butuhkan di situ, karena semuanya itu adalah apa yang saya inginkan. Kikil, nah, apakah kita butuh kikil? Kan enggak ya, kita itu cuma kepengen makan kikil, jadi kepengen. Nah jadi kayak gitu, kikil, otak, jeroan, babat, apa lagi, ya itu hampir semua di restoran Padang itu adalah apa yang tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan paling cuma sejumput nasi, kemudian pakai sayur gitu kan ya, kasih tempe 1 misalkan, atau proteinnya mau ngambil dari sepotong ikan misalnya, that's it, selesai, makan itu juga cukup gitu ya. Tapi kan yang lain ini yang bikin masalah. Nah hidup itu sederhana, tapi dunia tidak membuat seperti sesederhana itu. Dia membuat gemerlap dunia ini menjadi sesuatu yang lebih penting daripada apa yang kita butuhkan. Akhirnya hidup kita repot dibikin sendiri. Kayak ilustrasi berikut ini. Hidup itu sederhana dulunya, karena dulu kita cuma tinggal bercocok tanam, beres gitu kan ya. Manusia bekerja untuk menghidupi diri dengan sangat mudah, sampai muncul kemudian cerita tentang revolusi industri yang menyederhanakan banyak hal, yang menghapus kemudian banyak sekali profesi karena digantikan dengan mesin. Kemajuan teknologi membuat kita tak perlu lagi susah payah, bersusah-susah lagi untuk kemudian bertahan hidup. Semua diganti dengan mesin. Nyapu saja sekarang sudah pakai robot dan seterusnya. Nah, ternyata ini membuat keinginan manusia terus bertambah sampai akhirnya manusia
mencari lebih daripada apa yang dibutuhkan. Ironinya, kita bahkan tidak menyadari apa yang telah dunia korbankan untuk memenuhi keinginan manusia. Karena gara-gara keinginan kita ini dunia jadi rusak. Dan yang kita tahu cuma membuang sampah. Sementara sampah itu lebih merusak dunia lagi. Hal-hal semacam ini kemudian terjadi. Kita ngebuang sampah nggak kira-kira banyaknya. 275 juta ton plastik per tahun. Atau 8 juta ton plastik kita buang ke laut. Itu sama kayak buang 20 pesawat Boeing 737 ke laut tiap jamnya. Itu bisa bayangkan. Belum lagi cerita lanjutan ketika plastik ini kemudian terurai menjadi mikroplastik, nggak hilang tapi jadi mikroplastik dimakan ikan, ikannya kita makan, maka muncul di sana ada kanker, gangguan saraf, kemudian masalah kesuburan, hormon dan lain-lain. Ini saya bilang repot dibikin sendiri. Belum ketika kemudian ketamakan manusia ini berujung kepada kelangkaan sumber daya yang sebetulnya cukup, minyak misalnya, yang berujung kepada perpecahan dan peperangan yang gak ada hentinya sampai sekarang seperti yang kita lihat di Timur Tengah. Nah, jadi dari sinilah kemudian kita tahu akhirnya hidup tidak sesederhana itu lagi. Hidup tak lagi sederhana. Bukan karena Allah yang membuat, tapi karena memang manusia dasarnya menjebak diri dan orang-orang yang lain untuk terjebak dalam konsep hidup yang gak sederhana. Jadi akhirnya kita ribet dibikin sendiri. Coba deh teman-teman perhatikan kata-kata yang mulai muncul akhir-akhir ini, kayak healing, me time, quality time. Kapan kata-kata itu eksis? Kayaknya dulu nggak ada tuh. Bapak ibu kita butuh healing, bapak ibu kita butuh me time. Maksudnya ini adalah hal-hal baru yang kemudian senantiasa terus muncul, yang sebetulnya malah bikin hidup kita tuh repot dibikin sendiri. Padahal healing itu sudah ada dalam sholat, gitu kan ya. Me time itu ya bisa dengan zikrullah. Me time itu lah bisa dengan kemudian kita belajar. Artinya me time itu mengupgrade kualitas diri, bukan buang waktu untuk menghealing sesuatu seakan-akan ketika kita bekerja, hidup mendampingin suami atau istri, jadi ibu rumah tangga, jadi bapak yang bekerja mencari nafkah, itu kayak nyakitin diri, maka harus kayak ada proses healing. Gitu kan konsepnya. Jadi healing itu kan kayak harus ada waktu untuk nyembuhin saya balik karena saya udah capek kerja jadi suami. Kan kira-kira begitu kalimatnya kalau mau dipanjangin. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya nggak ada zaman dulu. Tapi ya itu, kita hidup repot dibikin sendiri. Next. Kemudian lanjut ceritanya di film yang barusan saya putar, saya sederhana dalam diagram kira-kira berikut ini. Ini nggak valid sih, tapi ini paling nggak untuk bisa menyederhanakan. Bentar deh, saya turunin dulu muka saya karena sebenarnya kan muka saya nggak kali penting kan. Twing, kecilin dulu. Nah, taruh sini biar kelihatan. Nice. Nah, dulu banget kebutuhan manusia dengan keinginan manusia itu jalan sejajar. Artinya yang manusia butuhkan adalah apa yang dia inginkan. That's it, selesai. Sesederhana itu. Karena Allah sudah memberikan lebih daripada cukup sumber daya untuk kita nikmati, dan itu adalah apa yang kita butuhkan. Tapi kalau ngikutin manusia, ya jangankan bercerita tentang apa yang Allah titipkan. Kayak 3 gunung emas di Papua saja ludes kalau ngikutin keinginan manusia. Kan kira-kira begitu. Kayak nggak bakal ada cukupnya. Nah, sampai kemudian muncul revolusi industri yang memang menjadi salah satu bukti empiris melejitnya keinginan manusia. Akhirnya manusia mulai berpikir hal-hal yang tadi tidak kemudian dia pikirkan. Dari sinilah kemudian tantangannya muncul. Karena sebetulnya bukan hijrah itu susah, tapi keinginan kita yang terlalu membuncah. Kita terlalu banyak mau, sehingga akhirnya hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan instan menjadi sulit. Contoh, jam tidur kita salah misalnya. Kita punya jam tidur jam 11. Ya gimana kita mau ringan bangun sholat subuh kalau tidurnya jam 11, jam 12. Harusnya ngikutin Rasul. Rasul itu nggak pernah tidur larut malam kecuali ada urusan umat. Beliau biasanya kemudian tidur ba'da isya misalnya. Nah, itu yang sebetulnya harus kemudian kita pola. Jadi sebetulnya bukan subuhnya yang susah, tapi cara tidur kita yang salah. Bukan kemudian jaga kesehatan yang susah, tapi pola makan kita yang berantakan, pola olahraga kita, ngatur waktu tidur kita, karena semua keganggu dengan banyak hal. Banyak orang zaman sekarang yang nggak bisa tidur bahkan sebelum dia scrolling Instagram, let's say kayak setengah jam atau 40 menit buat nge-healing hari dia sehingga dia bisa nyaman tidur pules. Itu yang namanya repot dibikin sendiri. Nah, dari sinilah kemudian muncul paradigma yang salah tentang hijrah. Karena banyak orang berpikir bahwa hijrah itu erat kaitannya dengan dunia. Maksudnya gini, banyak orang berpikir kalau kita nggak punya dunia, kita akan susah hijrah. Banyak loh yang ngomong begitu. Salah satu waktu kita bikin ngefast, itu pernah ada jamaah yang kemudian bilang, ibu-ibu, biasanya ibu-ibu, dia bilang gini, ya Ustadz, kita tapi kan tetap harus kaya. Kalau kita nggak kaya kan kita nggak bisa sedekah. Kalau kita nggak kaya, kita nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun panti, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita berasumsi bahwa kalau kita nggak punya dunia, kita akan sulit untuk hijrah.
Kalau kayak gitu konsepnya, saya akan bilang berarti Allah nggak adil. Kenapa? Karena orang di dunia lebih banyak yang miskin daripada yang kaya. Iya dong. Kan bentuknya piramida kalau sistemnya kapitalis kayak di Indonesia. Yang miskin jauh lebih banyak daripada yang di atas. 20% orang nguasain 80% uang. Sementara 80% orang itu rebutan 20% uang. Kalau ternyata memang hijrah itu butuh uang, saya bilang dunia nggak adil karena 80% orang susah hijrah. Karena dia nggak punya dunia. Tentunya adalah konsep pandang yang keliru. Kapitalis. Karena Islam sendiri tidak pernah memandang dunia itu sesuatu. Abdurrahman bin Auf, apakah jauh lebih mulia tatarannya dibandingkan Bilal bin Rabah atas dasar kekayaan dia? Enggak. Abdurrahman bin Auf mulia karena apa? Karena dengan kekayaannya dia banyak berderma, bahkan ketika perang dia tetap ada di garda paling depan. Ya mungkin kalau zaman sekarang kalau ada orang kayak Abdurrahman bin Auf, mending kalau Rasulullah suruh jihad, dia bayar orang aja untuk gantiin dia kan gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak. Bahkan gigi serinya tanggal dan ngomongnya cadel gara-gara ikutan perang di barisan pasukan yang paling depan. Itu pun kata Rasulullah masih terseok-seok masuk ke dalam surga. Nah artinya kita tidak berpikir bahwa dunia itu adalah prasyarat kita untuk mudah hijrah. Nungguin dunia kelamaan. Kayak ada orang yang bilang saya harus kaya untuk bisa naikin haji orang tua. Loh haji itu bila mampu, kalau nggak mampu nggak usah dipaksa-paksain. Daripada kemudian kita cari uang yang ternyata itu haram, tapi malah dipakai untuk naik haji orang tua. Bagaimana kita mau menjemput ridho Allah kalau uangnya saja haram? Tapi teman-teman, mata koin kedua saya juga nggak mau teman-teman ngejat saya anti kemapanan, karena kalau memang bisa kaya dengan cara yang halal, why not? Cuma yang saya inginkan teman-teman pahami adalah jangan kemudian teman-teman berpikir bahwa itu poin, bahwa kekayaan itu sesuatu yang kemudian menjadikan kita bisa kemudian hidup dengan pola gaya mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang kaya gitu ya, mentang-mentang kaya nggak mau ikut kumpul sama tetangga, mentang-mentang kaya nggak mau duduk sama rendah dengan orang yang lain, misalnya kayak gitu. Jangan sampai, karena kekayaan itu cuma wasilah aja. Kayak sekarang ada rezeki, saya bisa beli komputer, ternyata komputernya bisa dipakai nge-zoom, bisa nyampein materi dengan baik, ya ini cuma wasilah. Tapi kalau nggak ada komputer, apakah saya nggak bisa dakwah? Ya nggak begitu juga. Karena dakwah ya tentu dengan apapun yang kita bisa. Dan apakah orang yang berdakwah tidak dengan materi sebaik ini maka dakwahnya pahalanya lebih rendah dari saya? Ya nggak kayak gitu cara ngitungnya. Karena keikhlasan tidak bersumber dari harta yang kita miliki. Nice, kira-kira begitu. Atau sebaliknya, ini yang lebih parah lagi, bahwa ternyata banyak karena dunia ini kapitalis membuat orang yang berpikir untuk hijrah tetapi dalam rangka untuk mencari dunia. Ini naudzubillah juga. Jadi kalau yang pertama tadi adalah orang yang berpikir harus kaya untuk bisa hijrah. Kalau yang kedua ini adalah orang yang berpikir kalau hijrah aku mau asalkan aku dapat feedback dunia. Sedekah aku mau, tapi syaratnya aku harus minta balik lebih banyak dari yang aku sedekahin. Aku mau sholat tahajud kalau memang ini bisa benar-benar nyelesain masalahku. Aku mau doa ketika ini bisa benar-benar jadi jalan hajatku terpenuhi. Ini lebih parah. Kenapa? Karena dari sinilah kemudian banyak orang yang mengkerdilkan Islam, menjadikan Islam yang seharusnya jalan menuju akhirat menjadi sekedar tools atau alat untuk mengejar dunia. Yaitu naudzubillahi min dzaliknya. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari sinilah kemudian kita melihat sebuah tantangan dalam konsep hijrah berpadu dengan kehidupan kita yang sangat kapitalis yang menjadikan kita seharusnya sadar untuk bisa menyikapinya dengan lebih arif. Pesan Rasulullah SAW, wa man kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia atau kepentingan wanita yang akan atau ingin dia nikahi, maka manfaat hijrahnya pun sesuai dengan apa yang dia tuju. Jadi ini adalah wanti-wanti terkait apa yang saya jelaskan barusan. Ibu-ibu di sini kayaknya udah banyak yang lama ikutin saya dan pasti tahu kalau saya bilang bahwa hidup itu sesederhana memilih pilihan yang berpahala dan mensyukuri sisanya. Tapi hari ini saya akan berkata sebaliknya, bahwa hidup itu tidak semudah memilih pilihan yang berpahala dan mensyukuri sisanya jika dengan dan untuk dunia kita melakukan hijrah ini. Jika dengan dunia kita berasumsi itu jalan menuju hijrah terbaik, atau kita jadikan jalan hijrah ini alih-alih mencari akhirat, justru ini menjadi jalan kita untuk mencari dunia. Semoga ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat buat ibu-ibu dan teman-teman semua sebagai refleksi awal tahun kita. Kan lagi bikin resolusi ya biasanya ya, nggak ada masalah dengan resolusinya asalkan itu sesuatu yang memang Allah cintai dan itu sesuatu yang bisa menggapai ridho Allah kelak di kemudian hari.
Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mas Wimar atas penjelasannya. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Sebelum saya bacakan pertanyaan, mungkin ada baiknya saya sampaikan. Ini MP Harutunisa untuk ibu Mas Wimar. Tapi karena mengikuti kajian Mas Wimar, kita jadi seperti remaja gitu. Jadi ibu-ibu yang berhati remaja. Masya Allah. Baik, mohon izin Mas Wimar untuk membacakan pertanyaan di kolom Q&A. Ini sudah ada dua pertanyaan di Q&A ya. Dari yang pertama, Assalamualaikum Ustadz Wimar, mau tanya bagaimana cara kita agar terus termotivasi melakukan kebiasaan ibadah sunnah yang alhamdulillah sudah dilakukan rutin dan lebih menghadirkan hati sehingga tidak hanya menjadi kebiasaan saja. Syukron Ustadz. Maaf tadi agak keputus sedikit, gimana diulangin Mbak? Oke, baik. Bagaimana cara kita agar terus termotivasi melakukan kebiasaan ibadah sunnah yang alhamdulillah sudah dilakukan rutin, tapi dia ingin lebih menghadirkan hati sehingga tidak hanya menjadi kebiasaan saja. Oke, Masya Allah, ini pertanyaannya cukup berat karena yang ditanya juga nggak bagus-bagus amat dalam permasalahan yang ditanya ya, tentang ibadah sunnah. Jadi teman-teman sekalian, kita perlu memahami yang pertama kedudukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu adalah ibadah untuk mendukung apa-apa yang wajib yang kita kerjakan. Jadi maksud saya adalah baik sekali ketika ada orang menjalankan sunnah, tetapi jangan sampai ini luput daripada apa yang wajib dan apa yang haram untuk kita tinggalkan. Karena itu lebih prioritas daripada ibadah sunnah. Maksudnya gini, ketika berbicara tentang jenggot sunnah, tetapi jangan sampai dengan jenggot ini lisan saya justru menyakiti hati saudara sesama muslim yang belum mau memanjangkan jenggotnya. Karena menjaga perasaan itu wajib, manjangin jenggot sunnah. Nah itu pertama saya ingin cerita tentang kedudukannya. Nggak nyambung sih sama pertanyaannya, tapi karena saya melihat banyak orang yang kadang timpang dalam mengaplikasikan amalan-amalan sunnah, kadang overlapping daripada yang wajib. Tapi tentu kalau memang sudah yang wajib beres, yang haram jelas untuk ditinggalkan beres, maka sunnah-sunnah nafilah ini adalah penguat daripada keimanan dan penunjang daripada apa yang sudah wajib kita lakukan. Kayak misalnya sholat subuh, kan kita tahu kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar itu adalah lebih daripada dunia dan seisinya. Maksudnya jangan sampai dipikir karena sholat sunnah fajar itu lebih dari dunia dan seisinya, maka sholat sunnah fajar tapi nggak sholat subuh. Nah, ini kan tentu keliru. Jadi yang wajib prioritas, sunnah untuk pendukung. Lantas bagaimana kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengistiqomahkan, memotivasi diri? Innamal a'malu binniyat. Kita kemudian harus kembalikan kepada niatnya. Niatnya apa? Niatnya kan untuk kemudian mencintai apa yang Rasulullah cintai dan menjauhi diri dari apa yang Rasulullah nggak suka. Maka dari sini kita butuh lebih mengenal Rasulullah SAW sebagai sosok yang kita tiru, sehingga kita menjadi punya semangat lebih untuk melakukan ibadah sunnah itu, bukan hanya sebagai ritual yang sudah terlanjur terbiasa, tetapi adalah karena kita ngefans banget sama Rasulullah. Ini akan jauh lebih mendorong sebetulnya. Yang pertama itu. Yang kedua, motivasi terbaik lainnya adalah berkumpul dengan orang yang juga sama-sama menjalankan ibadah serupa, atau minimal recharge lah, 1 bulan sekali main ke tempat ustadz, ke tempat ustazah, ngeliat kehidupan kesehariannya, ngambil hikmah yang baik dari kehidupan beliau, kemudian recharge lagi. Atau misalkan ikut sekali-kali kayak di beberapa komunitas, saya pernah ngisi itu Terang Jakarta kalau nggak salah, dia bikin acara itu jam 3 pagi itu satu-satunya sih selama ini yang ngundang saya ngisi kajian jam 3:30 pagi ya. Jam 3 pagi mereka udah ngumpul, itu mereka tahajud tentu sendiri-sendiri, tapi setelah itu mereka baca Quran barengan, terus kemudian ada tilawah, setelah itu ada kajian, setelah itu ada muhasabah, setelah itu ada penutup, terus kemudian mereka subuh di rumah masing-masing. Ya tentu hal semacam ini baik untuk recharge, nggak terjadi setiap hari juga, tapi untuk recharge ini akan sangat-sangat untuk booster ya. Nama acaranya juga Quran Booster kalau nggak salah saya ingat. Nah itu akan sangat baik sekali untuk kemudian nambah motivasi, sehingga kita jadi juga ngerasa kalau yang tengah malam bangun ini nggak cuma kita, sehingga ketika kita mengangkat
tangan, kita tahu ada ribuan atau bahkan jutaan tangan yang juga mengangkatkan tangannya di malam itu untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu beberapa tips untuk memotivasi diri. Kira-kira begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, izin ke pertanyaan berikutnya ya Mas Wimar. Sebelumnya mohon teman-teman yang menuliskan pertanyaan di kolom chat agar menuliskannya di kolom Q&A, karena di kolom chat mohon maaf ini berkibar-kibar, jadi agak susah saya untuk scroll ke atas. Sedangkan kalau di kolom Q&A saya bisa baca berurutan. Mohon maaf ya untuk di-opas saja ke kolom Q&A. Oke, berikutnya Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika kita menjauhi lingkungan sekitar karena takut dosa gibah, tapi kita tetap berusaha baik, namun lingkungan kita mulai menjauhi, bahkan menunjukkan sikap seperti memusuhi kita. Bagaimana sebaiknya bersikap, Ustaz? Apakah bagus jika mereka membenci? Artinya kita tidak perlu repot bersikap baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, ini juga ada mispersepsi terkait kalimat ya, ketika Islam itu dikatakan Rasulullah datang terasing dan akan kembali terasing. Maka ada istilah al-ghuraba gitu ya, orang bilang ya, orang yang terasing. Teman-teman harus paham bahwa orang yang terasing itu bukan mengasingkan diri. Ketika Rasulullah itu dizalimi, itu bukan karena Rasulullah minta untuk dizalimi. Ketika ada orang yang kemudian dianiaya atau bahkan kemudian diusir dari kampungnya di saat Rasulullah kemudian menjelaskan Islam, itu bukan karena mereka minta. Bukan karena mereka minta untuk dijauhi. Maka sikap kita kepada orang-orang yang misalkan let's say masih gibah nih, kita nggak usah ngejauhin mereka. Saya kasih tips lebih sederhana, cukup fokuskan diri teman-teman, sibukkan diri teman-teman kepada aktivitas yang jauh lebih baik, sehingga nanti aktivitas bersama merekanya jadi lebih berkurang. Ini efeknya mirip sih, hasil akhirnya kelihatannya mirip tapi efeknya beda banget. Kebalik, hasil akhirnya itu mirip tapi efeknya beda banget. Contoh gini, misalnya teman-teman punya waktu 100. Oke, biasanya teman-teman 20 ngurusin diri sendiri, 80% join sama mereka yang banyak gibahnya. Nah, kalau menjauhi itu berarti teman-teman mengurangi waktu dengan mereka. 80% itu misalkan dijadikan 40% misalkan, atau 50%. Nah, endingnya teman-teman jadi punya 20% waktu untuk sendiri, 30% gabut, 50% bareng mereka karena dikurangin tadi. Nah, mereka pasti akan ngerasa kalau wah, si Wimar ini udah nggak asik nih, dia udah mulai ngejauh dari kita, udah males kalau diajak ini dan itu. Berbeda cerita kalau kita bukan ngejauhin mereka, tetapi karena memang kita menyibukkan diri atas komunitas yang baik atau hal-hal yang baik di luar sana. Misalnya teman-teman aktif di majelis taklim, teman-teman ikut kemudian kegiatan sosial, ikut terjun ke lapangan bantu anak yatim, ada kerusuhan dan bencana teman-teman ikut terjun, bla 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 bla, yang akhirnya membuat waktu kemudian teman-teman terkikis atas orang-orang yang suka gibah tadi. Nah, dari hal ini efeknya jadi berbeda karena mereka tahu sebetulnya kita nggak mau ngejauhin mereka, cuma karena aku memang sekarang lagi sibuk gitu, aku lagi punya banyak hal yang lagi aku urus, ya jadinya maaf-maaf kalau ngumpulnya jadi kurang sering, misalnya begitu. Nah, itu tips yang pertama, jadi jangan dijauhi, tetapi coba sibukkan diri ini dengan aktivitas yang lain. Ini contoh kasus misalnya, saya itu tukang main game, dan saya itu kalau udah ketemu sama game online itu bisa masalah, karena saya bisa adiksi keluar lagi kayak zaman dulu waktu kuliah itu saya keranjingan main game online gitu. Kalau ditanya sama saya gitu, Mas Wimar sekarang masih suka main game online nggak? Masih suka. Tapi apakah masih main game online? Nggak sempet sama sekali. Sudah bertahun-tahun terakhir sudah menghilangkan diri dari cerita tentang game online itu. Bukan karena nggak suka, tapi ya karena udah nggak sempat lagi. Karena sudah banyak aktivitas yang jauh lebih saya pilih dan itu saya rasa lebih bermanfaat daripada main game. Nah, itu jadi konsepnya kira-kira kayak gitu. Jangan ngejauhin, tapi sibukkan diri kita dalam kebaikan. Terus yang kedua, al-ghuraba itu bukan orang yang kemudian suka dengan keterasingannya. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa apakah baik kalau saya itu dibenci sama mereka? Ya jelas enggak. Tapi kalau ternyata sudah kita nggak ngapa-ngapain, sudah kita berperilaku baik, kita masih dibenci sebagaimana Rasulullah yang sudah sebegitu lembut dan baiknya kepada orang-orang kafir, tapi tetap dianiaya dan dihina, ya itu menjadi sebuah konsekuensi dari perjuangan kita menerapkan Islam. Tapi bukan hal yang dicari gitu loh. Gitu. Jadi hari ini tuh jadi banyak banget orang yang punya kalimat kayak gini.
Alhamdulillah lewat Islam ini saya benar-benar baru ngerasain perjuangan. Lah kenapa mas? Iya sekarang saya dibenci tetangga, saya dibenci orang tua saya kemudian jauh dari lingkungan yang dulu saya ada. Sekarang saya ngerasain hidup saya lebih tenang karena saya cuma kumpul sama orang-orang soleh. Iya nggak kayak gitu. Kalau semua orang hijrah kayak gitu modelnya, terus siapa yang benahin orang-orang ini? Jadi konsep berpikirnya jangan dicari. Si keterasingan itu tuh jangan dicari. Tetapi itu menjadi sebuah konsekuensi yang teman-teman berhati-hati sekalipun juga tetap akan seperti itu, karena memang fitrahnya Islam itu akan terasing daripada orang-orang yang masih terjerumus dalam gelegar dunia, ya kira-kira begitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik. Lanjut, mangga. Izin pertanyaan berikutnya lagi ya Mas, dari Mbak Silakan. Astri. Boleh dibantu lebih jelaskan lagi menggunakan contoh-contoh yang tentang hidup itu tidak semudah memilih pilihan yang berpahala dan mensyukuri sisanya jika dengan dan untuk dunia kita melakukannya. Syukran Ustaz. Jadi minta contohnya ini Ustaz. Iya. Ini sebetulnya keluarnya dari materi yang saya sebut antara takdir dan pilihan itu ya, pembahasan tentang kodok-kodar. Nah, itu kesimpulannya kan kayak gitu tuh, bahwa hidup itu ya sederhana. Pokoknya ngelihat sesuatu kejadian, pikirin aja apa yang berpahala, sisanya disyukurin aja. Kalau memang nggak enak, insya Allah nggak enak itu jadi pahala sabar. Kalau memang nggak bikin tenang, ya insya Allah jadi pahala ikhlas, ya kira-kira kayak gitu. Jadi hidup itu sesederhana itu. Cuma kan jadi masalah kalau mau kita kebanyakan. Contoh, misalnya dalam aktivitas sehari-hari, kita mau buka puasa, mau makan. Ya kalau mau buka puasa itu kan sebetulnya gini deh, jujur teman-teman, sebetulnya kalau ngelihat kulkas kalian itu kan banyak makanan yang nggak dimakan kan, sampai akhirnya mungkin pada busuk misalnya. Padahal itu kalau misalkan kita makan ya bisa dipakai bukan buka puasa. Iya sih, cuma hari ini tuh kayaknya pengennya itu tom yum atau ifumi ya misalnya kayak gitu. Nah, misalnya hari ini tuh kayaknya lidah itu seleranya ifumi. Nah ini yang namanya repot dibuat sendiri. Padahal di kulkas misalkan ada bayam, di kulkas misalkan ada nasi kemarin yang bisa digoreng jadi nasi goreng misalnya. Ya sebetulnya kalau itu digoreng ya selesai urusan kita. Tapi jadi nggak sederhana karena kita maunya banyak. Baju kita cukup, iya sih, tapi besok dress code-nya ini masalahnya yang diminta, jadi repot lagi. Mainan kita atau misalnya kendaraan kita misalkan sebetulnya sudah lebih dari cukup, tapi ya karena setiap tahun mobil keluar baru terus, kita berpikir enak ya kalau mobilnya sudah ada fitur ini yang sebetulnya diganti dengan mobil yang baru pun aktivitas kita juga tetap sama, nggak nambah manfaat juga, tapi kita jadi berpikir untuk ganti mobil. Kenapa? Karena kita berpikir ya kita mau dan kita mampu, apa salahnya. Nah itu yang tadi saya bilang dengan pola mentang-mentang punya duit gitu. Jadi mentang-mentang punya duit, jadi kita ngerasa jadi lebih mudah untuk menghamburkan sesuatu karena kita ngerasa itu toh duit kita. Jangan salah, itu kan nanti akan ditanya sama Allah. Uang itu dari mana dan uang itu untuk apa dibelanjakan. Nah itu kayak gitulah kira-kira contohnya. Sehingga ketika kemauan ini terus diumbar, akhirnya lama-lama hidup kita jadi nggak semudah memilih pilihan yang berpahala tadi, karena kedistorsi dengan kemauan-kemauan kita yang itu repot dibikin sendiri sebetulnya. Kira-kira demikian. Baik, Mas Mal, izin ke pertanyaan berikutnya ya. Ini banyak sekali pertanyaan, bukan cuma di kolom Q&A tapi juga di kolom chat. Tapi mohon maaf ya teman-teman, saya bacakan yang ada di kolom Q&A dulu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa yang bisa saya lakukan jika saya merasa stuck di satu poin di antara 12 poin tadi, misalnya di pembiasaan atau result? Dan apa yang bisa dilakukan jika kita mulai merasa jenuh karena stuck tadi? Jazakallahu khairan. Iya, kalau jenuh itu urusannya sebetulnya di niat. Betul, saya nggak bercanda, itu memang sesederhana itu jawabnya. Niatnya berarti kurang kenceng. Kayak misalnya contohnya, ada orang ikut pengajian, nguap, ngantuk. Itu pasti nggak niat. Maksudnya gini loh, ada beda antara ngantuk capek dengan ngantuk bosen kan? Ya kan, ngantuk bosen itu ngantuk karena kita nggak terlalu interest dengan apa yang ada di depan mata kita. Maka biasanya saya kalau mau tidur itu ngelakuin hal-hal yang membosankan ya. Nanti akhirnya jadi ngantuk, terus jadinya bisa tidur kan gitu. Tapi kalau dalam urusan pengajian kita masih ngantuk misalnya, atau kita masih kemudian ngerasa capek ngerjainnya, dalam urusan kebaikan kita masih ngerasa lelah jalaninnya, itu tandanya niatnya nggak cukup kuat. Nah makanya niatnya perlu dikuatin lagi. Gimana caranya niatnya dikuatin lagi? Kita mungkin perlu tulis atau mungkin kita perlu omongin
dalam video atau rekaman sehingga kita juga butuh ingat kenapa kita ngelakuin ini. Contoh misalnya seorang istri misalnya kemudian sibuk masak di rumah, dan saya tahu banget aktivitas ibu-ibu di rumah itu perjuangannya itu bukan di fisik tapi di repetisi. Itu yang saya lihat dan saya acungi jempol untuk semua istri, termasuk istri saya pribadi. Kayak nyuci piring itu kan gampang ya. Iya, nyuci piring itu gampang, tapi kan nyuci piring itu kan 3 kali sehari. Setelah makan nyuci lagi, habis makan nyuci lagi, gitu kan ya. Jemur pakaian, kemudian nyetrika, terus kemudian nyapu. Itu hal ringan, dikerjain 1 kali bisa, tapi apakah bisa istiqomah setiap hari? Nah, inilah kemampuan yang butuh kemudian niat yang kuat tadi itu. Ketika kemudian seorang wanita, misalnya ini karena kajiannya ibu-ibu ya, misalkan lagi nyapu, kalau yang dipikir nyapu ini adalah kemudian pekerjaan yang melelahkan, membosankan, terus toh nanti kan juga kotor disapu lagi, atau pakai mentang-mentang punya uang kan toh ada pembantu juga nggak ada masalah, pasti kemudian hal ini dibantu seperti apapun sama pembantu tetap akan menjadi hal yang melelahkan. Nah, ini makanya butuh kembali kepada niat, bahwa ketika Khalid bin Walid itu berperang berjihad dengan pedangnya, ibu-ibu tuh berperang berjihad dengan sapunya. Ketika kemudian centong itu dipakai untuk bikin sayur asam, setiap adukan sayur asam itu kayak belahan pedangnya Khalid bin Walid ketika jihad fisabilillah. Nah, niat-niat semacam ini butuh diteguhkan, butuh dikuatkan. Nah, nguatinya gimana? Nguatinya kumpul, balik lagi, kumpul sama orang-orang hebat, wanita-wanita yang hebat. Tapi wanita yang hebat ini yang bukan saya ilustrasikan sebagai wanita yang bisa ngapain banyak di luar, tapi justru bisa ngapain banyak di dalam untuk menjaga harta dan martabat keluarga serta didik anaknya. Nah, itu kumpul sama orang-orang hebat seperti itu sehingga kita tahu bahwa nggak lama kok, sebentar lagi, paling cuma umur 60-70 juga kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kita bisa bersaksi atas centong yang kita pakai, spatula yang kita pakai, sapu, pel yang kemudian kita gunakan setiap hari, ini adalah wasilah saya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kata Rasulullah begitu, wanita itu cuma tinggal sholat, puasa, zakat, haji kalau dia mampu ya, terus kemudian taat sama suaminya, maka dia dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Ya, semacam itu aja kok, kan sederhana. Sementara suami juga punya tantangan yang berbeda, ngadepin orang di luar, ngadepin kemudian kerjaan yang sulitnya minta ampun, cari yang halal zaman sekarang, dan seterusnya itu juga tantangan tersendiri. Gitu, jadi sabar-sabar. Baik, Mas Iman, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan mirip, jadi ada 2 pertanyaan, saya jadikan satu ya, mohon izin ya Mas Iman. Yang pertama, saya selalu didorong ayah untuk jadi orang sukses agar bisa menolong sesama muslim. Alhamdulillah memang ada fasilitasnya. Saya coba singkat. Jadi dia itu diajarkan oleh ayahnya baca Al-Waqiah biar usaha lancar, sholat hajat biar terkabul keinginan. Saya yang tadinya sholatnya bismillahirrahmanirrahim, seringkali ketika usaha saya down jadi terpikir untuk giat ibadah biar Allah segera tolong. Apa itu termasuk pemikiran kapitalis ya? Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, Mas Ibar, kalau niat beribadah diniatkan untuk Allah, dia belum paham maksudnya untuk Allah itu seperti apa. Karena jika saya beribadah adalah untuk mendapatkan pahala. Mohon penjelasannya Mas Ibar untuk 2 pertanyaan terkait. Ya, ini memang saling mengait ya, terkait buat apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan pembahasan tentang salah dan benar, itu yang mau saya dudukan pertama. Jadi apapun yang saya sampaikan setelah ini bukan untuk nyalahin pendapat yang berbeda. Tetapi ini adalah urusannya bukan salah benar, tetapi urusannya itu adalah mana yang baik dan mana yang lebih baik. Oke, jadi berbicaranya ini terkait afdoliyah. Jadi misalkan contohnya kayak teman-teman sholat nih, sholat pakai kaos boleh kan? Boleh. Tapi kalau misalkan menggunakan baju yang lebih proper dengan disemprot minyak wangi, kemudian mungkin sebelum ambil air wudhu kita bersikat gigi dulu, kalau zaman dulu bersiwak dulu, itu menjadi level afdoliyah. Bukan berarti yang sholat pakai kaos seadanya itu salah, enggak. Tapi kalau mau berbicara yang terbaik seperti ini. Oke, sampai situ clear dulu, baru saya jawab. Sehingga teman-teman nggak berpikir bahwa ketika saya menjawab ini, teman-teman berasumsi bahwa yang tidak sependapat dengan apa yang saya jawab ini kemudian salah. Ini bukan soal salah atau benar, baik atau lebih baik. Maka kemudian yang seharusnya kita lakukan dalam kemudian kita beribadah itu adalah yang pertama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah akan mengganjar setiap kebaikan kita itu dengan pahala.
dan dari sanalah kemudian Allah juga akan mempermudah urusan-urusan kita. Maka enggak kemudian saya tolak bahwa yang namanya ibadah itu berujung kepada kemudahan urusan. Artinya kalau teman-teman kemudian banyak beribadah ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita banyak membaca Al-Quran, ketika kita banyak sedekah, silaturahim ke orang, itu nanti akan ada banyak sekali pintu-pintu kemudahan dalam kita menapai dunia, yang lebih banyaknya memang urusannya rezeki. Tetapi tidak kemudian baik ketika ini dipikir terbalik. Jadi mikirnya dibalik. Oh, berarti kalau mau kaya caranya begini. Nah, itu dipikirnya kebalik. Enggak gitu. Enggak gitu konsepnya. Kalau kayak gitu konsepnya, itu yang tadi saya sampaikan. Ini kemudian akhirnya menjerumuskan manusia menjadikan agama itu tools untuk nyari dunia. Intang surullah yang surkum. Tolonglah agama Allah dan Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Tapi apakah kemudian kita itu kemudian lantas melakukan hal di mana kita menolong agamanya Allah itu agar Allah kemudian serta-merta menolong dan meneguhkan kedudukan kita? Itu nggak usah diminta, pasti terjadi. Gimana sih ya saya mengilustrasinya biar gampang ya. Teman-teman tahu hukum gravitasi kan? Ini kalau saya lempar ke atas pasti kan jatuh ke bawah. Oke, nih, tuh, itu sudah sunatullahnya tuh. Ini barang kalau dilempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Ini barang kalau dilempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Lucu nggak kalau ada orang kemudian doa, biar ketika ini dilempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Maka orang yang di sebelahnya akan bilang, ngapain doa begitu? Nggak doa juga kan pasti begitu. Karena ini sudah sunatullah. Nah, sebagaimana sunatullahnya barang ini ketika dilempar ke atas, jatuhnya ke bawah, begitulah sunatullahnya orang yang banyak baca Al-Quran. Begitulah sunatullahnya orang yang banyak sedekah. Orang yang banyak sedekah itu sunatullahnya nanti akan diganjar berlipat ganda sama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sudah sunatullah, nggak usah diminta, nggak usah dipikir, pasti ke situ. Oke, itu pasti, itu sudah janji. Sebagaimana matahari yang terbit dari timur ke barat kecuali hari kiamat, itu pasti. Allah sudah menjadikan itu sunatullahnya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, pasti. Gak usah teman-teman kemudian ketika masuk ke dapur ketemu dispenser, kemudian mau ngambil minum, sebelum doa dulu, ya Allah semoga ketika saya tekan dispenser ini airnya nggak lari ke atas, semoga airnya turun ke bawah. Kan nggak perlu, karena sudah sunatullahnya begitu. Nah, ini yang kemudian juga terjadi ketika teman-teman sedekah. Ketika teman-teman bersedekah nggak perlu doa ya Allah balas berkali-kali lipat, nggak perlu, karena pasti dibalas, karena memang janjinya demikian. Nah, maka kemudian kita mengharap sesuatu yang memang kita perlukan, yaitu apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah sudah pasti dibalas, pasti. Tapi ridho Allah belum tentu ada atas amal kita. Gitu, itu yang kemudian perlu untuk kita doain, ya Allah semoga amal ini amalan muttaqabbalan gitu ya. Amal yang kemudian diterima, amalan yang kemudian Engkau balas. Ya. Dan ujungnya adalah ridhoka wal jannah, ridhomu dan surga, kan begitu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu jauh lebih penting daripada hal-hal semacam tadi. Plus yang kedua, saya khawatir ketika kemudian kita sudah berasumsi bahwa sukses sama dengan banyak harta atau sukses sama dengan kelapangan daripada dunia, maka kita sudah mulai mengkerdilkan arti sukses itu sendiri, karena di dalam Islam sukses parameternya tidak seperti itu. Kayak contoh, banyak orang kemudian membahas tentang makna berkah. Itu adalah tentang berlimpahnya harta. Alhamdulillah ya usaha kamu berkah, tapi yang dibahas itu adalah omsetnya naik. Omset naik itu bukan indikasi berkah. Karena berkah itu adalah ziyadatul khair, kata ulama. Ulama itu berpendapat bahwa berkah itu adalah bertambahnya al-khair. Sementara al-khair sendiri itu adalah al-Islam, sehingga yang disebut dengan berkah adalah ketika kita semakin dekat dengan Islam. Maka mau omsetnya naik tapi kita jadi tambah jarang sholat, itu namanya nggak berkah. Maka berkah itu bisa ada dalam posisi berkelimpahan, bisa juga ada dalam posisi tidak berkelimpahan. Nah, menjerumuskan diri dalam pemikiran sempit bahwa yang namanya berkah, kebaikan, kesuksesan itu adalah banyak harta, itu adalah pola pikir orang kapitalis yang selalu berpikir untung rugi. Nah, kita seharusnya nggak begitu, karena parameter kita itu bukan untung atau rugi, tetapi dosa atau pahala. Mendingan dosa tapi halal, naudzubillah. Mendingan rugi tapi halal daripada dosa walaupun berlimpah, gitu. Itu yang seharusnya jadi pola pikir kita kalau mau cari nafkah, gitu. Nah, kemudian kita ngangkat tangan ngomongin sedekah. Sedekah kemudian dibalas Allah, pasti janjinya Allah, tapi ridho belum tentu Allah ridhoi, maka kita berharap ridhonya Allah atas amal kita.
Kalau teman-teman masih kemudian ragu dengan penjelasan saya, cobalah teman-teman cari semua redaksi doa daripada apa yang diminta nabi-nabi, daripada apa yang diminta orang-orang soleh seperti Imron, seperti orang-orang yang terkurung di gua di Ashabul Kahfi. Coba lihat kalimat-kalimatnya. Nggak ada tuh kalimat yang maksa kemudian minta dunia. Kayak misalkan orang Ashabul Kahfi terkurung dalam gua gitu kan ya. Kemudian mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, gitu kan ya. Atina min ladunka rahmatan wa, ini kami punya masalah, tolong selesaikan masalah ini dengan rahmatmu. Bentuknya apa terserah engkau. Itu kalimatnya kan begitu. Bentuknya apa terserah engkau. Ketika posisinya dalam kondisi paling sulit, Nabi Adam pindah dari surga ke dunia, apa yang Nabi Adam katakan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang beliau minta itu ampunannya Allah. Karena itu memang jauh lebih berharga daripada dunia. Gitu. Jadi ayo kita coba berpikir untuk mencari yang terbaik. Apa yang terbaik? Ridhonya Allah, ampunannya Allah, terbebasnya kita daripada neraka, masuknya kita ke dalam surga bersama Rasulullah. Kenapa nggak minta itu aja, kemudian sisanya bonus? Ya, sisanya kalau Allah kasih kita nikmati dan kita coba manfaatkan untuk beramal soleh. Kalau ternyata nggak Allah kasih banyak, itu juga bisa jadi jalan amal soleh yang lebih banyak daripada jalannya orang-orang kaya. Jadi santai aja, Wallace. Kira-kira begitu. Allah alam bisa. Masih bisa untuk pertanyaan berikutnya. Boleh, satu lagi mungkin, biar sampai setengah 3. Oke, baik. Ini 2 pertanyaan, saya jadikan satu karena mirip juga. Assalamualaikum Ustaz Wimar, mau tanya, bagaimana cara terbaik menyampaikan adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan orang tua? Dan itu tidak ada dalilnya, begitu, tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, tidak ada juga di Al-Quran dan hadis. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan dari orang tua dan diajarkan ke anak, bagaimana cara kita sebagai anak untuk menyikapinya? Demikian. Udah, itu aja satu. Oke, sip. Oh, siap. Itu sudah saya gabungkan. Oh, udah rangkum. Siap. Jadi terkait adat istiadat ini, soalan yang pertama harus ditanya kepada diri kita adalah orang tua kita itu ada di posisi apa? Itu dulu yang harus didefinisikan. Dalam berdakwah, kita perlu mendefinisikan mat'u atau target dakwah kita itu ada di level apa. Sehingga nanti cara penyampaiannya nggak salah, bukan malah jadi memecah belah, tapi kita justru menempatkan posisi itu sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau orang tua kita itu awam sekali terhadap agama, maka kita coba lihat kansnya masih ada nggak untuk diajak memahami agama dari awal. Karena kadang membahas masalah itu tidak menyelesaikan masalah. Sama kayak kalian atau teman-teman ngomongin rokok sama orang yang rokok biar orang yang rokok berhenti ngerokok. Itu sia-sia gitu ya. Karena apa? Karena masalahnya bukan di rokok sebetulnya. Masalahnya lebih daripada itu. Ini sudah bukan lagi sekedar cuma ngisep asap. Ini sudah menjadi lifestyle, gaya hidup, bahkan sudah menjadi kepribadian. Nah, ini yang kemudian menjadi kesulitan kita untuk bisa menjelaskan tentang rokok kalau orangnya memang masih kecanduan merokok. Maka kita coba lihat apakah ada kans orang tua kita untuk memahami agama Islam. Kalau iya, dari mana levelnya? Itu juga perlu didefinisikan. Apakah dia sudah betul-betul mengimani Allah? Sejauh apa? Apakah sudah mengimani Rasulullah? Sejauh apa? Apakah sudah kemudian dekat dengan Al-Quran dan menjadikan ini jalan hidup? Sejauh apa? Maka dari sinilah pintu masuk dari semua cerita tentang agama itu adalah akidah. Ya, belajarnya tentang akidah dulu. Nah, ikuti kelas-kelas atau kemudian ajak ke kajian-kajian atau mungkin bisa dengan artikel-artikel yang sesuai dengan gaya komunikasi orang tua kita yang tentu harus lebih kita ngerti. Saya nggak akan terjerumus kepada cara berkomunikasinya karena teman-teman yang paling tahu orang tua kalian. Tapi yang jelas coba lihat kalau memang masalahnya ada di pemahaman agama yang kurang, coba ajak masuk ke agama tapi jangan bahas masalahnya dulu. Kita sabar-sabar dulu. Karena daripada kemudian pecah belah gitu ya gara-gara egoismenya kita kemudian harus menuntut sesuatu itu langsung dijelaskan pada saatnya, ya lebih baik nggak usah dakwah kalau kayak gitu. Karena dakwah itu kan poinnya adalah ngertiin orang yang didakwain, bukan orang yang didakwain ngertiin kita. Kita bisa kemudian mudah untuk menjauhi adat istiadat, satu, karena kita tidak terlalu kemudian lekat dengan itu sebagaimana orang tua kita lekat dengan adat istiadat di masa dia kecil. Satu itu. Yang kedua, kita juga udah ngaji berapa lama? Kita udah ngaji hijrah di MTK, ikutin MTK misalkan 2 tahun, 3 tahun. Orang tua kita belum tentu. Maka dari sini kita juga perlu mengerti posisi dia untuk ngajaknya pelan-pelan. Gitu. Kadang step-step
kita itu berbeda dengan setiap orang tua kita. Kayak gini deh, gampangnya gini. Ibu-ibu kalau disuruh ngafalin Quran 1 hari 1 lembar, mumet nggak tuh? Wah, kalau saya sih mumet. Saya aja mungkin kan di sini ada ibu-ibu yang lebih tua dari saya ya, lebih berumur ya, bukan tua ya, lebih berumur dari saya. Saya umurnya sekarang 33 atau 34 ya, 34 kayaknya. Itu kalau harus dipaksa 1 hari 1 lembar, puyeng banget itu. Karena itu harusnya jatah saya waktu saya sekolah dulu, waktu saya SD atau waktu saya SMP. Nah, kalau jatah saya sekarang dibebanin segitu, pasti beratnya minta ampun. Nah, sama, kita harus bisa memandang orang tua kita sebagaimana kemudian kita, atau sebagaimana anak santri memandang kita, kira-kira begitu. Anak santri ngapalin 1 hari 2 lembar beres, 3 lembar masih sanggup. Tapi kalau ngeliatin kita ngajarin dengan pola yang sama dengan yang diajarin, kita 3 hari mundur dari kajian itu, dari menghafal Al-Quran. Nah, begitu juga kita dengan orang tua kita. Coba lihat potensinya, coba lihat kemampuannya. Dari situ pelan-pelan diajak. Pintu masuknya bisa dengan tidak dengan adat istiadat, bisa dengan akidah dulu, mengenalkan Allah, kemudian mengenalkan tentang konsep keislaman itu sendiri, bagaimana Islam itu menuntun kita, sumber-sumber hukum dikenalkan, bagaimana ilmu usul fikih dikenalkan, sehingga dia tahu bahwa adat istiadat itu nggak berpengaruh dalam hidup dia, dan itu prosesnya nggak bisa sebulan 2 bulan, karena sesuatu yang sudah mengakar akan dicerabut dengan waktu yang relatif sama dengan cara dia mengakar. Kalau itu sudah mengakar puluhan tahun, bisa jadi puluhan tahun ke depan itu baru beres. Ya tentu dengan rahmat Allah akan jauh lebih mudah, bisa saja dengan sekejap, tetapi berpikir logika ini yang seharusnya kita terapkan pelan-pelan ke orang tua kita. Jadi pelan-pelan dulu seperti itu. Kayak misalkan contoh ada kasus begini. Ada orang tua yang belum bisa baca Al-Quran, umurnya udah 70 tahun. Saya mau tanya teman-teman, kalau mau dipilih, pilih di antara 3 ini mana yang harus dipelajari sama orang tua tersebut? A. Belajar membaca Al-Quran. Oke. B. Belajar kemudian menerapkan isi daripada Al-Quran. Atau yang C, semua benar. Atau semua salah aja deh. Yang mana kira-kira? Disuruh belajar Al-Quran atau menerapkan Al-Quran? Kira-kira kalau umurnya udah 70 tahun. Kalau mau lebih bijak, jawabannya B. Karena di usia segitu, kalau harus ngulangin huruf hijaiyah lagi, a, ba, ta, sa, jim, ha, ho, itu bisa nggak kelar. Kapasitasnya sudah nggak nyampe. Maka di poin itu, saya akan lebih menghabiskan waktu untuk ngajarin tentang bagaimana cara nerapin Al-Quran. Yuk pak, yuk main ke om yuk. Yuk pah yuk, misalkan ini bapak saya misalnya, yuk pah yuk kita jalan-jalan ke saudara yuk, untuk menerapkan ayat tentang silaturahim. Yuk pah yuk kita jangan ngutang lagi ya pak, kita kalau apa-apa beli cash yuk, aku bantuin nabung, mau nggak? Untuk sekedar tidak terjerumus kepada riba. Tapi kalau mau dijelaskan tentang kenapa itu riba, silsilahnya bagaimana, konsep muamalahnya, umur 70 udah gak nyandak. Nah ini yang kemudian perlu sebagai kita yang muda, yang paham tentang kondisi saat ini, yang bisa menempatkan kedudukannya sehingga nanti masuknya lebih smooth. Poin penutup. Kalau orang dengan kita berdakwah menolak Islam karena kebenaran Islamnya itu sendiri, kita nggak masalah. Kita nggak salah. Kita nggak perlu khawatir. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah kalau kita berdakwah kemudian orang menolak Islam lantaran cara kita menyampaikan Islamnya. Nah itu yang bahaya. Saya ulangin ya, dakwah itu ditolak, nggak apa-apa, Rasul aja ditolak. Tapi saya mau tanya, Rasul itu yang ditolak Islam atau Rasulnya? Jawabannya, yang ditolak oleh kafir Quraisy itu Islamnya, sementara seluruh kafir Quraisy sepakat bahwa Rasulullah itu pribadi yang mulia. Tapi jangan sampai justru Islam yang mulia itu tertolak karena cara kita yang salah dalam menyampaikan. Nah ini yang kemudian perlu wanti-wanti dalam kita mengamalkan dakwah. Itu aja teman-teman yang bisa disampaikan hari ini. Makasih banyak atas keluangan waktunya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah. Silakan kritik dan saran saya mungkin bisa lewat Instagram atau Telegram @wimaraditya, atau bisa lewat doain ya, biar saya bisa jadi pribadi yang lebih baik, dan juga doain guru-guru kita agar istiqomah dan segera kemudian menjadi wasilah daripada kebangkitan Islam di kemudian harinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mas Wimar, Ustaz Wimar Aditya, atas penjelasan yang mengenai hijrah.
Mohon maaf ya teman-teman, Masya Allah ini banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf sekali lagi karena terbatasnya waktu, jadi pertanyaannya tidak bisa dibacakan semua. Baik, sebelum kita tutup kajian ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi dari MT Horotunisa. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya teman-teman, untuk yang punya adik remaja atau mungkin punya anak yang sudah remaja, jangan lupa tanggal 9 Januari jam 7:30 malam ada Mas Wimar lagi ya, ajak anak-anaknya atau adik-adiknya untuk ikut malam Seninan gitu bersama Mas Wimar. Kemudian untuk teman-teman yang hari ini yang kali ini mengikuti kajian, silakan share review di feed ataupun story-nya MT Horotunisa, kemudian di tag ke muhasabah_lia. Insya Allah yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari Muhasabah Lia, dan postingan di feed yang terpilih insya Allah akan mendapatkan buku dari buku Aku dan Hijrah Book yang ditulis oleh Mbak Lia Yogiantoro. Kemudian juga jangan lupa barangkali yang belum sempat mengikuti kajian waris ya, kelas waris bersama Ustadz Iskandar, MT Horotunisa sudah membuka batch 3, jangan sampai ketinggalan lagi. Insya Allah akan kita mulai di akhir Januari atau mungkin awal Februari, dan sekarang sudah dibuka pendaftarannya setelah batch 1 dan batch 2 yang sudah full. Sekarang batch 3, silakan teman-teman untuk ikut kelas waris ini, insya Allah bermanfaat sekali, dan pertanyaan-pertanyaan di kelas waris ini bisa dijawab kapan saja oleh Ustadz Iskandar yang Masya Allah sangat membantu sekali, sangat helpful sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang waris. Oke, sebelum kita mengakhiri kajian, kita membacakan doa kafaratul majlis dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nuning mewakili MT Horotunisa, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan yang tidak disadari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.